Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Tecika. Podcast teman Sumaila kali ini akan ngebahas tentang diet atau pola makan untuk lansia. Ternyata ganti diet itu bukan cuma dilakukan oleh teman-teman yang usia muda atau dewasa. Yang lansia juga bisa loh ganti atau pilih pola makan dari yang biasanya dilakukan untuk misalnya untuk memelihara kesehatan atau untuk meraih kesembuhan atau memperbaiki penyakit. Kebetulan narasumber podcast teman Sumaila kali ini adalah kakak kita yang akan bercerita pengalamannya ganti diet atau ganti pola makan untuk kesehatan. Yuk, tonton podcast teman Sumaila sampai selesai ya. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak. Nah, ini dia kakak kita Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita Cika. Iya, alhamdulillah akhirnya kesampaian juga. Aku nodong Mbak Mita nih mau sharing-sharing di podcast teman Sumaila. Makasih ya Mbak. Boleh. Iya. Sama-sama. Mbak Mita maaf, sekarang usianya boleh diinfoin nggak? Nanti Juli 66. 66? Ya. Oh, alhamdulillah. Terus kegiatannya apa sekarang? Kebetulan saya masih bekerja di badan riset pemerintah. Wow, gitu. Dan kebetulan karena saya ambil fungsional, jadi bisa insya Allah kalau Tuhan memperkenankan bisa sampai 70. Mudah-mudahan. Amin. Oh gitu. Bisa ya sampai 70 juga ya. Alhamdulillah ya. Kan iya. Pekerjaan juga titipan dari Allah ya. Kalau kita masih sanggup, iya. Mudah-mudahan dikasih sehat, kita akan terus bisa melakukannya. Iya. Iya. Jadi gini Mbak, aku amazing sama teman-teman yang udah lansia nih Mbak Mita. Banyak yang teman-teman kita melakukan perubahan pola makan ya. Karena sebetulnya susah loh untuk mengajak lansia atau memberitahukan ke lansia kalau kita sebetulnya bisa ganti pola makan kalau untuk memelihara kesehatan atau mungkin untuk perbaikan kesehatan lah ya, untuk cari kesembuhan. Nah, Mbak Mita dengar-dengar udah cukup lama juga ya ganti ke pola makan rendah karbohidrat gitu ya, udah lama ya Mbak ya? Ya sudah lama. Jadi saya itu mulai saya tandain supaya nggak gampang lupa di tanggal 28 Oktober. 28. Sumpah Pemuda. Oh ya, 28 Oktober tahun 2016. Oh, 2016. Oke. Terus iya, jadi udah hampir 6 tahun ya. 6 tahun ya. Oke. Terus kenapa apa yang memotivasi Mbak Mita untuk ganti pola makan? Ngerasa mual saat minum VCO. Udah dipaksa nelen, tapi malah kepengen muntah. Cobain Fat Activator aja. MCT yang wangi, sudah BPOM dan halal MUI. Diet jadi lancar sepanjang hari. Fat Activator. Diet lancar tanpa mual. Oh iya, karena saya waktu itu sakit. Ada sakit? Jadi sakit. Jadi ketahuannya itu awalnya ke dokter. Jadi gini, saya diajak keponakan yang biasa jalan-jalan ke mall gitu kan. Kali itu saya biasanya rajin ke mall. Tapi terus kali itu kok aku males banget ya. Kayaknya capek, kayaknya pengen tiduran gitu ya. Nah, terus pada saat saya ntar dulu deh,
kayak tante capek deh, saya bilang gitu. Terus ketika saya tiduran gitu, kok ada sesuatu terasa di sini agak-agak gatal, agak perih dikit gitu ya di sebelah sini kanan. Kelenjar ya, berarti kelenjar. Ya, di kelenjar. Terus, tapi saya nggak tahu waktu itu. Terus ketika saya raba-raba, loh, kok ada benjolannya gitu kan? Nah, terus sebelum itu saya sering banget itu kalau pulang kerja kira-kira maghrib gitu ya, sampai di rumah itu saya sering demam yang nggak terlalu tinggi, jadi 37,5 gitu. Oh, sumeng-sumeng gitu ya kali ya? Ya, sumeng-sumeng, dan itu lumayan juga lah, mungkin 2-3 kali seminggu gitu. Oh, sering juga dong. Saya heran kenapa. Ya, belakangan kan kita tahu kalau itu tanda inflamasi ya. Iya. Nah, terus baru saya ke dokter. Nah, di dokter itulah ketahuannya. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya gejala sudah banyak. Tapi biasanya kita sebagai orang awam itu nggak tahu bahwa itu sebenarnya gejala gitu loh. Apa aja itu, sesuatu yang ada ini sinusitis. Oh, ada sinusitis juga. Ya. Saya nggak tahu ya sinus atau apa gitu, tapi pernah sih memang di USG itu ada sedikit sinus, saya lupa di sebelah kanan atau kiri. Tapi efeknya kalau pagi itu saya harus banyak buang slam gitu, dan nggak bisa lewat hidung, jadi harus lewat mulut. Jadi disedot dulu terus baru dikeluarin lewat mulut gitu slamnya. Ya. Nah itu kita anggap biasa aja gitu ya. Terus mata juga mengeluarkan kotoran yang agak berlebih. Terus telinga terutama karena ini mungkin benjolannya sebelah kanan ya. Jadi kotoran telinga kanan dan kiri itu beda. Yang kanan itu hitam. Dan kadang-kadang biru. Jadi aneh deh pokoknya. Kok aneh? Terus saya pikir ini apa sih? Gitu. Itu sebelumnya itu. Jadi terus ada lagi seperti kita kena kutu air. Kutu air di kulit dong ya? Di sela-sela jari kaki tuh. Gitu. Gatal dong. Gatal banget. Oh, gatal banget. Terus kalau udah kan kadang-kadang berair gitu ya, itu bau gitu loh. Gitu. Saya pikir hampir kayak gangrennya diabetes ya. Oh gitu. iya, terus sama. Tapi iya gitu. Tapi gula darah saya relatif normal pada saat itu, jadi selalu di bawah 100. Oke. Kadang-kadang sih kalau sesudah gula darah yang 2 jam itu kadang-kadang memang agak sedikit lebih dari 100, tapi saya pikir nggak pernah lebih 105, 110 tuh enggak. Jadi saya pikir ini kutu airnya ini kenapa ya? Pasti bukan dari gula darah deh gitu. Tapi maksudnya Mbak Mela waktu itu udah curiga jangan-jangan diabetes gitu ya, makanya dicek gula darahnya. Iya. Oke. Curiga itu. Terus. Jadi cukup banyak kan dia itu gejalanya yang orang awam mungkin biasa, apa nanti diobati juga bisa gitu ya. Iya. Ke dokter. Tapi saya waktu itu memang nggak ke dokter. Saya cuma heran nih kenapa. Tapi ketika tidak ada, misalnya luka itu kadang-kadang sembuh kering gitu. Nah di saat itu juga sepatu saya itu banyak powdernya, white powder. Saya nggak tahu dari mana. Aku tahu itu kulit kering itu Mbak Mita biasanya. Nah, itu banyak banget. Saya heran, ini kok sepatuku kok jadi seperti ini ya? Ada serbuk-serbuknya. Kalau di kepala itu kayak ketombe itu. Mungkin. Iya. Nah, itu kan sebenarnya gejala juga itu ya. Betul ya. Nah, jadi banyak kan udah. Terus juga kaki itu ototnya mulai ini nggak normal. Saya memang punya kelemahan sebenarnya dari kecil, tapi ketika dewasa sih nggak apa-apa. Tapi menjelang tua ini, bukan menjelang tua, sudah tua ini, kayaknya
melemah lagi. Ya mungkin saya pikir kalau lansia kan memang semuanya melemah gitu ya. Oke. Dan gitu. Jadi kakinya juga melemah juga. Melemahnya gitu. gimana sih? Maksudnya otot-ototnya sakit? Ada dua. Jadi gini, saya juga periksa tuh tahun 2005. 2005, oke. Ke dokter syaraf. Jadi ke dokter syaraf itu dites EMG, elektromiografi. Waduh, apa kaki. itu? Oke, terus? Meriksa syaraf kaki ya. Oh, ada lagi yang kayak gitu, baru denger aku. Saya kebetulan sih agak-agak sedikit mengamati kesehatan. Kayaknya favorit juga, pengen tahu banyak gitu tentang kesehatan. Jadi apapun saya cari gitu. Iya, no wonder. Elektromiografi. Ya, intinya sebenarnya memeriksa syaraf di kaki. Karena saya itu sejak 2005 mulai terasa lagi gitu. Sebelum-sebelumnya enggak sih. Dan itu ternyata memang enggak ada respon lagi itu elektromiografinya. Jadi syarafnya sepertinya udah mati gitu. Nah ini kan hampir seperti neuropati ya. Mungkin neuropati tapi bukan dari diabetes. Gitu. Nah dari apanya saya juga nggak tahu, belum tahu sampai sekarang. Oke. Nah, ya. Jadi itu gejala-gejalanya. Oh, gejala-gejala itu ya. Tapi untuk yang sinusitisnya itu setelah diperiksakan ke dokter ada tindak lanjut nggak, misalnya apakah hanya diberikan obat atau ada tindakan gitu yang harusnya dilakukan, nggak ya? Enggak, hanya obat waktu itu sesaat aja. Oke. Terus kalau yang benjolan di di lehernya? Itu. Oh ya. Nah, dari gejala itu semua, terus titik baliknya tuh ketahuannya itu pada saat itu saya diajak jalan keponakan, terus saya merasa begitu, wah ini sesuatu yang serius ini saya pikir gitu. Oke, ada apa ini gitu kan ya? Saya ikut ke dokter adik saya tuh Chinese medicine, jadi yang bukan dengan chemicals gitu. Intinya pakai herbal lah, tapi dokter. Nah diperiksa, ternyata ketahuan di situ ada. Saya pokoknya ikutin hasil USG ya. Akhirnya diminta USG. Terus ada multinodosa, hasil USG-nya multinodosa bilateral. Jadi multi itu banyak, nodosa itu nodul, jadi benjolan-benjolan gitu. Bilateral 2 sisi. Jadi di dalam itu ketahuan bahwa ada nodul-nodul kecil-kecil gitu di tiroid. Di tiroid. Oh, jadi hasil USG-nya menemukan banyak benjolan-benjolan kecil di tiroid kiri kanan. Ya. Dan itu akan berbahaya kalau diikuti dengan pembengkakan kelenjar getah bening. Oh, gitu. Dan saya ada getah beningnya memang di USG juga kelihatan. Ada pembengkakan di sini. Kelihatan banget. Iya. Nah, dari situ kemudian diminta untuk biopsi. Terus saya takut, saya nggak mau, takut banget. Nggak apa-apa Bu, pakai jarum halus deh, fine needle biopsi ya. Iya, tapi serem tetap aja ya. Karena cairan ya. Iya. Diperkirakan cairan. Tapi terus pokoknya saya nggak mau sama sekali karena ada teman-teman lah biasa lingkungan gitu. Ya udah pokoknya jangan sampai terluka ya. Terluka. Jadi tambah serem dong ya. Jadi aduh ini apa nih, saya nggak menjalani akhirnya. Saya nggak menjalani, saya cari alternatif. Tapi itu 2010. 2010, oke. Jadi saya kemudian dari 2010 sampai 2016 saya mengganti pola makan. Pola makan saya masih karbo, tapi memang saran dari dokter itu less karbo gitu, less carb. Jadi nggak nasi. Tapi yang utamanya nggak nasi gitu. Itu cukup
banyak, berat badan turun, dan ya kemudian dibarengi dengan saya dibantu temen, pokoknya ada herbal, ada saya juga minum rebusan sendiri, terus ada berganti-ganti pola makan, pokoknya macam-macam saya jalan. Ya kan namanya juga lagi mencari alternatif lah ya, opsi selain betul. Adakah yang bisa kita lakukan gitu kan ya. Terus. Iya. Nah, terus akhirnya mendekati sekitar 2015 itu, dan dari 2010 sampai 2016 itu saya rajin banget ini tes lab. Jadi tes lab itu saya jadi dokter diri sendiri. Aduh. Maksudnya rajin memeriksakan diri ke lab, inisiatif sendiri, apa aja tuh yang diperiksa itu Mbak Mita? Lengkap pokoknya. Oh, lengkap. Jadi dari gula darah, sebelum sama sesudah, kemudian ada LED, laju endap darah, kadang-kadang CRP untuk mengetahui inflamasi, fungsi ginjal, fungsi ginjal, fungsi ginjal, fungsi hati, profil lemak, terus profil tiroid. Oh, terus apa yang ditemukan oleh Mbak Mita dari rutin ngecek itu selama 5 tahun ya? Selama 4 tahun, 5 tahun? Ya, memang akhirnya meskipun SGOT, SGPT akhirnya tinggi, karena saya pernah mengikuti juga pola yang rendah, yang tinggi sayur, tinggi buah gitu. Nah, SGOT, SGPT saya maksimal begitu. Nah, terus dokter udah bilang bahwa ini ketinggian, ini harus direndahkan gitu. Kemudian triglycerid saya tinggi, berapa TG-nya? HDL saya rendah. Kenapa? TG-nya berapa, Mbak Mita? Dulu tuh bisa sampai 250-an. Gitu. Padahal makan buah sama sayur ya. Iya. Nah, terus HDL-nya itu nggak pernah lebih dari 50 gitu. Nah, kalau sekarang kita tahu kalau dibagi berapa itu kan lebih dari 3. Jadi kurang bagus lah profil gitu lemaknya ya. Waktu itu. Iya, gitu. Ya, jadi waktu itu saya hanya mengikuti begitu saja. Kemudian ke dokter, kalau ke dokter bilang ini kurang itu, kemudian obat gitu. Nah, tapi kalau kadang-kadang saya juga hanya cek aja terus udah, ini begitu, ini begini. Tapi nggak tahu harus bagaimana gitu. Tapi at least bagus lah ya, masih yang penasaran ngecek sendiri gitu. Iya. Mungkin kalau dokter perlu tiba-tiba ada ceritanya gitu. Oh iya, bagus juga sih tuh begitu tuh. Inisiatif. Sok tahu deh. Ya nggak apa-apa, tapi bagus. Ya. Terus? Ya sih. Nah, waktu awal cek lab itu yang diminta dokter yang Chinese medicine itu, dia bilang gini tentang tiroid saya, "Ibu, ini data tiroidnya kok bingung ya, saya lihatnya di satu sisi kelihatan seperti hypertiroid, di satu sisi seperti hypotiroid gitu." Nah, dokter bilang gitu, ya saya diem aja, saya nggak tahu. Nggak ngerti ya. Dibilang hypo, nggak tahu. Cuman saya terus kemudian cari sendiri, yaitu kalau memang ada nodul tapi disertai kelenjar getah bening, itu wajib dicek lebih lanjut karena khawatirnya itu sel-sel abnormal gitu. Tapi saya nggak berani gitu. Itu sampai 2015 dan karena tidak ada aturan untuk pola dietnya, waktu itu hanya diet ya, jadi tidak diatur juga tidurnya dan olahraganya dan lain-lain, nggak hanya pola makan gitu. Nah, jadi cukup ini juga sih, cukup nggak kekontrol, yang akhirnya berat badan saya naik itu 2015 itu sampai hampir 80, enggak lebih 70 dari? Jadi saya
Dari saya itu biasanya dari tahun 2000 itu 54. Terus udah gitu naik terus pokoknya sampai 70. Oh, gitu. Karena waktu itu mungkin hanya mencoba alternatif tapi juga tidak dibarengi ya dengan merubah pola makan. Jadi masih dikatakan masih makan segala macam ya? Iya, masih segala macam. Okay. Hanya karbonya yang hanya gula dan nasi. Kalau gula itu begitu 2010 begitu saya gula 0 gula sampai sekarang. Kemudian kalau nasi juga gitu. Dari 2010. Artinya dari 2010 itu memang udah ngebatasin makanan lah ya. Jadi udah diet nasi ya. Oke. Cuman kalau karbo yang lain enggak, masih ada. Jadi ceritanya udah gorengan tetep ya. Kan kita nggak tahu ya waktu itu ya. Iya memang. Iya. Oh jadi naik berat badannya sampai 70 tuh. Sampai tahun 2015. 2016 atau 2015? 70. Iya, pokoknya sebelum mulai keto tuh, saya ikut ketofastosis tuh 2016. 2016. Itu dari mana ceritanya bisa sampai ketemu keto? Apa browsing juga apa? Iya, saya browsing. Jadi saya suka jalan-jalan ke Facebook. Aktif di sosmed. Jadi nggak ada yang ini. Sosmed pokoknya. Tapi waktu itu hanya Facebook, yang lain nggak. Nah terus sampailah tiba-tiba ada yang nyemplungin saya tuh. Saya nggak tahu siapa. Tapi kalau nggak salah teman dari Semarang, itu temannya Mbak Angela nih. Mbak Angela tahu kan? Yang di... jadi ada kayaknya teman yang dari Semarang. Tiba-tiba saya ada di dalam grupnya Facebook grup ketofastosis itu, ketofastosis grup yang di Facebook, plung gitu. Terus saya bingung. Apa ini? Iya, pasti bingung banget. Ini apa sih ini? Terus tapi saya ngikutin silent reader gitu ya. Udah, terus ya mulai di situ. Tapi saya masih jalanin sendiri. Tahu saya pelajari, saya baca protokol, yang protokolnya masih saya terus print sendiri gitu. Iya, jam jadul. Jadi sekarang udah bagus ya. Udah bagus lumayan. Gitu. Iya. Jadi begitu masuk ke dalam grupnya, Mbak Mita langsung memutuskan coba deh gitu, ya kan? Karena karena memang Mbak Mitanya sendiri punya motivasi yang kuat kan, aku mau coba karena dan Mbak Mita tuh orangnya mau nyoba-nyoba hal-hal yang baru gitu kan? Iya. Karena waktu 2010 di dokter itu, waktu dokter memutuskan mau menyampaikan itu tuh dokternya kayak berat banget gitu. Jadi saya sendiri tuh siang-siang pulang kantor, saya diminta datang ke dokter untuk ambil hasil USG. Oke, terus saya konsul. Dokter itu lama banget bilang. Terus akhirnya ibu kena atau dapat CA tiroid gitu. Sudah langsung dikasih tahu gitu. Itu yang tahun 2010 itu. 2010. Iya, 2010. Oke. Nah, tapi kan saya nggak tahu ya, ini hanya persepsi satu dokter kan ya. Ada yang bilang sebelum dibiopsi belum tegak analisisnya, belum tegak vonis apanya gitu ya. Belum. Tapi dokter itu sudah mengatakan begitu. Jadi ketika saya begitu, pasti orang bingung ya. Begitu disampaikan seperti itu, aduh saya harus bagaimana ini gitu. Nah dari situ saya sudah mulai aware apa yang harus, banyak lah saya baca gitu, harus apa yang harus dikurangi tapi tetap aja karena awam bukan tenaga medis, jadi saya juga nggak terlalu tahu, hanya tahu mengurangi gula, mengurangi ini dan tidak terlalu bekerja berat gitu aja. Iya itu gitu. Jadi motivasi yang kuat maksudnya buat Mbak Mita itu akhirnya cari opsi lain lah, mungkin ada yang bisa kita lakukan selain medis kan, dan itu Mbak Mita lakukan sendiri, menggali informasi, mencari diet yang kira-kira bagus nggak untuk bisa memperbaiki tiroidnya ya kan ya. Padahal seharusnya
mungkin yang langkah yang harus dilakukan adalah biopsi sih ya. Cuman Mbak Mita memutuskan untuk why not kita coba cari yang lakukan yang alternatif dulu. Terus kemudian tahun 2016 itu kan langsung terjun tuh dengan keto nih. Nah Mbak Mita dalam menjalankannya pasti melakukan semua fase-fasenya dong ya, fase induksi, fase konsolidasi, dan fase maintenance. Nah itu saat melakukan KF Mbak Mita ada kendala nggak? Maksudnya mengalami HC nggak? Atau ada gejala-gejala yang lain nggak di badan? Kalau HC healing crisis ya, healing crisis sih nggak terlalu yang yang berat gitu. Yang paling berat itu, tapi saya juga nggak tahu karena kebetulan pada satu saat itu saya diberi oleh-oleh oleh temen lurjuk. Jadi ikan kecil-kecil tuh yang dari Surabaya tuh, namanya lurjuk. Nah, terus saya makan itu, dan itu saya makannya di kantor. Pulang makan maksudnya siang gitu ya, makan siang. Terus tahu-tahu diare. Padahal saya kan naik jemputan kantor. Jadi aduh ini gimana ya caranya. Ini kalau kan kantor saya di Serpong, terus rumah saya di Bekasi. Nah ini kan memerlukan waktu minimal 1 jam. Kalau nggak kena macet. Nah kalau macet bisa 1,5 jam, bisa 2 jam. Waduh. Gitu. Terus gimana? Untungnya itu perut itu bisa diajak berteman gitu. Nanti aja. Aman lah ya jadi ya. Iya, tapi udah meluntir itu perutnya. Kesian gitu. Terus. Nah, terus aduh ini nahan, terus untungnya udah sampai rumah. Alhamdulillah sampai rumah. Itu sampai beberapa kali lah di rumah itu tidur itu juga tiba-tiba keluar sendiri. Langsung kamar mandi. Jadi kan kerasa gitu ya nggak enak. Nah, itu udah sampai nggak ke kontrol. Saya nggak bisa kontrol. Oke. Terus gitu. Dalam menjalankan KF-nya itu kan Mbak Mita otomatis masih kerja tuh ya sehari-harinya ya. Itu menemukan kendala nggak di tempat kerja atau di lingkungan kantor gitu? Iya. Ya selain itu tadi diare, terus udah gitu ada lagi flu juga ada. Iya itu kan karena ada sinusitisnya ya. Iya. Nah itu sampai terpaksa obat dokter ya, karena waktu itu ada ketua seminar di kantor gitu. Jadi saya panitia, jadi mau nggak mau saya harus ini, ya udah saya ke dokter minum obat saya. Terus udah sembuh alhamdulillah. Nah kalau kendala menjalankannya di kantor iya ada. Jadi ya kan biasa teman-teman siang gitu, yuk makan siang yuk. Terus saya belum ini karena sudah mulai agak terbiasa, jadi saya belum lapar gitu. Aku nggak makan gitu. Terus kenapa sih kok nggak makan? Nanti lapar loh, nanti begini begitu gitu. Terus sekali waktu saya ikut makan. Terus ketika ngelihat kok nggak pakai nasi katanya gitu. Terus enggak, aku ini aja, jadi aku rendang aja gitu. Terus kok makannya lemak-lemak sih, nanti kolesterolnya tinggi loh gitu. Ya udah ya teman-teman mungkin perhatian untuk supaya nggak sakit, supaya ini gitu. Jadi lebih secara umum bahwa jenis makanan atau pola makannya yang karbo standar gitulah. Gitu. Jadi sementara kita kan standarnya, maksudnya keto yang saya jalanin ini kan standarnya beda gitu. Jadi ya mereka pakai standar mereka ininya memberitahunya gitu. Nah alhamdulillahnya tuh di kantor ada OB yang dia juga servis untuk makanan gitu. Terus saya suka pesen telur dadar ya 2, 3 gitu. Jadi gampang. Jadi gampang ya, nggak masalah ya. Tapi ya tetap teman-teman gitu. Jadi teman-teman di kantor suka
kok kamu makannya gitu sih? Iya, nah di situ saya mulai ini loh saya merubah pola hidup, salah satunya pola makannya seperti ini. Tapi teman-teman masih belum bisa lah menerima. Tapi ya nggak apa-apa, artinya ya udah saya kamu gitu. Iya masing-masing lah ya. Oke, Ya, sebentar nih. Pasti teman-teman udah pengen tahu nih dengan kondisi tiroidnya gimana nih dari setelah melakukan perubahan pola makan jadi keto ini. Tunggu sebentar ya, mau ada yang lewat dulu nih Mbak, iklan. Oke. Ngerasa mual saat minum VCO. Udah dipaksa nelen, tapi malah kepengen muntah. Cobain fat aktivator aja. MCT yang wangi, sudah BPOM dan halal MUI. Diet jadi lancar sepanjang hari. Fat Activator, diet lancar tanpa mual. Oke, kita kembali lagi bersama dengan Mbak Mita. Gedebak. Jadi Mbak, setelah melakukan perubahan pola makan keto ini, karena waktunya tuh kayaknya TikTok terus dari tadi nih, grogi aku. Gimana ininya tiroidnya? Mbak Mita ada melakukan pemeriksaan lagi nggak? Nah itu yang saya belum periksa lagi karena kan biasanya seperti itu nggak seperti periksa darah ya, harus kontrol dokter dulu kemudian mendapatkan surat dari dokter gitu ya untuk cek gitu. Belum lagi, tapi saya pikir selama saya ikut, saya juga masih berkala periksa lab, cek darah gitu. Terus apa tuh jadi hasilnya? saya pikir ada yang berubah nggak? Oh iya, bagus sebenarnya. Jadi kalau menurut standar ini bagus. Jadi standar umumnya juga bagus. Kecuali mungkin untuk standar-standar seperti kolesterol kan beda ya. Jadi HB saya naik. CRP saya yang standar itu kalau ini 3, saya itu dari 12 kembali sampai 3. Oke, mungkin teman-teman pengen tahu CRP itu apa. Jadi CRP itu pemeriksaan CRP protein ya untuk mengetahui apakah di tubuh kita itu ada peradangan atau enggak. Nah nilainya kalau rujukan lab itu berapa? 3 ya kalau di lab? 3. Yeah. Jadi dulu sebelumnya 12, tinggi, ada peradangan yang sangat tinggi. Sekarang kalau diperiksa itu angkanya 3, normal. Oke, terus apalagi tuh hasilnya tuh Mbak Mita? Terus SGOT, SGPT, ya, itu fungsi liver. Fungsi liver bagus. Fungsi liver dari maksimal nilainya itu kalau nggak salah sekitar 30, ada yang 30 atau 31. Sekarang di bawah 20. Oh, di bawah 20 udah bagus ya? Ya, di bawah 20. Kadang-kadang ada yang 15 gitu. Jadi masuk range normal juga. Trigliseridnya? Kenapa? Trigliseridanya? Oh, trigliseridnya bisa sampai 80. Oh, cakep sekali. Iya. Oke. Terus kalau ADL saya berapa? ADL saya bisa 60. Wah, keren banget. Jadi itu kelihatan ya. Iya kelihatan ya. Kalau secara laboratorium pemeriksaan pun jadi profilnya udah berubah ya. Jadi ke arah baik ya. Ke arah membaik ya. Iya. Tapi kalau secara fisik gimana, Mbak? Kalau secara fisikal yang Mbak rasakan? Lebih segar. Terutama awal-awal dulu tidurnya enak banget. Oke, awal-awal dulu. Sekarang? Sekarang mulai lagi karena gini, merasa sehat. Nah, kan jadinya kadang-kadang teledor gitu. Ya itu dia ya. Orang kadang-kadang kalau udah dapat sehat, bukan dapat sehatnya, dapat nyamannya, kemudian coba nyaman, longgar. Tapi yang penting Mbak Mita tahu kekurangannya di mana ya, tinggal kita perbaiki lagi ya nggak Mbak? Iya, itu. Terus yang ini kakinya gimana kaki? Katanya kan sebelumnya kaki kering-kering apa? Ya.
Jadi sekarang saya kalau lihat teman-teman muda yang warrior, kita sebutnya kan warrior ya, ketofastosis itu, teman-teman muda itu kan pada celing gitu kan, pada kinclong semua. Nah ini yang lansia ini kali harusnya lebih lama lagi nih, kena karbonya kan lebih lama nih. jadi kinclongnya lebih lama gitu. Tapi saya perhatiin ya, kuku-kuku saya ini jadi bersih, bagus. Kuku-kuku kaki yang kalau karbo itu kebanyakan karbon ya. Saya perhatiin ternyata kukunya tuh tebel, kemudian kecil, nggak melebar gitu. Nah, sekarang kuku kaki saya bagus. Jadi ya? Dia rata gitu, terus melebar gitu. Pokoknya kayaknya perkembangannya itu maksimal optimal lah gitu. Bagus. Kemudian yang bubuk-bubuk itu udah hilang. Udah nggak ada lagi. Ini gimana nih kelenjar? Yang benjol? Masih ada benjol? Nah, kelenjar ini udah nggak kerasa lagi. Tapi memang belum dibuktikan dengan USG. Ya. Oke, jadi Mbak Mita pasti lebih berenergi dong yang sekarang ya, lebih berenergi banget. Terus kuku kaki dan sela-sela kaki dan kering di kaki juga udah hilang, benjolan juga alhamdulillah sudah tidak teraba lagi. Alhamdulillah ini karena izin Allah ya Mbak Mita ya. Terus alhamdulillah. Boleh kasih tahu nggak ke teman-teman yang mungkin lansia nih, yang dikonsumsi sama Mbak Mita apa tuh jenis makanannya? Protein hewani jenis makanan itu protein hewani. Kemudian sedikit kenapa? Ya nggak apa-apa. Terus? Ya sedikit sayur kadang, tapi nggak selalu gitu. Jadi lebih ke protein hewani, lemak itu kalau misalnya telur ya kuningnya juga dimakan gitu. Terus ya hewani kan saya nggak pantang daging merah. Jadi saya tetap daging merah, ayam, telur, ikan, semua. Semua hewani. Itu yang dimakan tuh ya. Yang dipantang, gula. Yang nggak dikonsumsi, gula, pasti gula, itu gula. Ya, terus nasi? Ya, semua gula. Jadi saya juga gula aren juga enggak, gula batu juga enggak, semua gula enggak. Hanya untuk penggantinya saya lebih ke stevia. Jadi lebih ke produknya stevia sebagai rasa manis yang alami gitu. Pakai sweetener yang 0 kalori. Sweetener. Ya. Jadi gitu teman-teman, yang dikonsumsi oleh Mbak Mita tentu saja semua produk hewani, kemudian secukupnya sayuran, artinya yang berbatas tuh sayuran sama buah-buahan. Dan yang dihindarin adalah gula, semua gula. Kemudian Mbak Mita juga tidak mengkonsumsi nasi ya, dan juga tepung terigu pastinya ya. Terus Mbak Mita masih melakukan olahraga nggak sekarang? Itu yang paling susah. Aduh, ya nggak apa-apa. apalagi 2 tahun belakangan ini, itu paling pandemi. Kalau hari biasa saya masih di kantor itu kan masih mondar mandir, kadang-kadang tugas keluar, kadang-kadang ke kantor yang lain gitu ya, masih ada relatif gerak fisik ya. Lah ini WFH ini memang effortnya harus lebih keras untuk berolahraga. Itu memang kekurangan saya masih, tapi ya saya sadar sebenarnya harus saya lakukan. Jadi ya paling enggak kadang-kadang ada sih sepeda statis tapi ya gitu belum. Ada juga barbel tapi juga belum. Gitu. Nah itu mungkin yang kekurangannya harus. Iya, mudah-mudahan mungkin ada waktunya buat Mbak Mita untuk olahraga ya. Jadi boleh kita ambil kesimpulan di sini sebetulnya Mbak Mita. Nah sebetulnya untuk usia lanjut itu kita masih bisa melakukan perubahan pola makan ya. Either untuk memelihara kesehatan atau untuk juga mencari kesembuhan atau memperbaiki penyakit ya. Yang dilakukan Mbak Mita ini sampai saat ini boleh dikatakan itu Mbak Mita melakukan pola makan keto ya, untuk menghindari gula dan juga membatasi asupan karbohidrat. Kalau menurut Mbak Mita ini pola makan ini atau perubahan pola makan ini aman nggak dilakukan untuk yang lanjut usia nih Mbak Mita? Menurut Mbak Mita, singkat aja. Aman ya. Kalau singkat aja aman.
Kenapa aman? Karena memang apalagi lansia nih ya, sudah banyak sel-sel tubuh yang rusak. Nah itu akibat mungkin kita pakai pola makan karbo selama ini. Jadi intinya dirubah nih, dirubah sehingga dengan pola makan ketofastosis, fastosis itu penting ya, fastingnya juga penting. Nah itu dengan pola makan ini sel-sel itu diperbaiki, sel-sel tubuh. Nah makanya justru kalau menurut saya justru sesudah lansia itulah lebih penting untuk merubah pola makan. Justru saat lansia penting untuk merubah pola makan. Betul. Gitu. Karena kalau masih muda nggak terlalu terasa. Karena metabolismenya sudah masih baik, masih ya bagus lah gitu. Nah kalau lansia kan mungkin metabolismenya sudah berkurang. Nah kita harus aware ini, dan kemudian justru sesudah lansia itu perlu diperhatikan perubahan pola makannya. Gitu. Ya jadi gitu teman-teman ya, itu saran dari Mbak Mita dan pendapat dari Mbak Mita bahwa aman untuk melakukan perubahan pola makan bahkan untuk yang lansia. Mbak, kayaknya udah nih waktunya udah mepet banget. Pengennya sih ngobrol banyak kan. Udah mau TikTok bisa tuh. Ya menginspirasi teman-teman, dan mungkin buat yang lansia jangan khawatir kalau misalnya mau merubah pola makan. Iya, amin. Ini contohnya Mbak Mita udah merasakan sendiri kok manfaat dari pola makan rendah karbohidrat. Ketofastosis. Sebenarnya pola makan rendah karbo tuh banyak. Jadi yang dilakukan oleh Mbak Mita itu yang ketofastosis lah ya. Iya. Mbak Mita, kayaknya udah semua nih manfaat. Mudah-mudahan bermanfaat sharingnya buat teman-teman semuanya. Luar biasa sekali nih Mbak Mita ceritanya, sangat menginspirasi. Aku doakan mudah-mudahan Mbak Mita selalu sehat. Amin, terima kasih sama-sama buat Teh Cika juga. Ya, sehat-sehat. Mudah-mudahan kita bisa segera jumpa lagi off air ya Mbak Mita. Iya. Berjumpa di darat. Udah lama. Iya. Mbak Mita. Sampai jumpa di lain waktu juga buat teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast Teman Sumaila selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailagag.com, kue rendah karbo yang enak.